qualifying for a World Cup does not happen overnight. Naturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia asal Inggris John Herdman, kiri, dan potret kebersamaan para penggawa Garuda, kanan. Sederet berlian grade A yang eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, John Herdman segera lakukan blusukan ke Eropa. Sederet berlian grade A yang eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, John Herdman segera lakukan blusukan ke Eropa. Timnas Indonesia era John Herdman segera lakukan blusukan ke Eropa untuk mencari talenta pemain keturunan selain memantau pemain dari Liga Indonesia. Kabar John Herdman bakal ke Eropa memantau pemain keturunan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia dibeberkannya saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Bahkan, juru taktik asal Inggris itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya. John Herdman baru ditunjuk jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dua kompetisi menanti di tahun 2026. Apa Herdman mau rombak skuad Garuda? John Herdman jadi pelatih baru Timnas Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun. Ada opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Di sepanjang tahun 2026, ada kompetisi FIFA Series pada Maret. Kemudian di tengah tahun, ada Piala AFF. Tahun ini juga bisa disebut sebagai persiapan jelang Piala Asia 2027. Ada pula FIFA Matchday yang bisa menyumbang poin demi mendongkrak posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Skuad Timnas Indonesia terus tambah pemain baru tiap tahunnya. Ada beberapa pemain naturalisasi, ada pula pemain dari Super League yang diorbitkan. John Herdman mengaku masih mempelajari dulu timnya. Herdman pun mau mendengarkan perspektif para pemain sebelum nanti punya komposisi winning team. Saya harus menganalisis dulu, bukannya kepada awak media setelah acara perkenalan dirinya oleh PSSI di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Jadi saya akan bertemu dengan staf satu persatu, meluangkan waktu untuk mendengarkan dari perspektif mereka tentang peran mereka, bagaimana mereka berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan, kemudian memahami apa yang kita butuhkan ke depan. Apakah ini masa depan yang baru? Apakah ini perombakan? Apakah ini penataan ulang? Paparnya. Herdman diketahui akan segera ke Eropa untuk bertemu dengan para pemain aboard. Kemudian, pria berusia 50 tahun itu turut akan pelesiran ke Super League. PSSI memasang target ambisius kepada pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Pelatih asal Inggris itu ditugaskan membawa skuad Garuda menembus babak perempat final Piala Asia 2027. Sebuah capaian yang berpotensi mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Keyakinan itu disambut optimis oleh Herdman. Dalam pernyataannya usai diperkenalkan secara resmi kepada publik, Selasa 13 Januari 2026. Pelatih berusia 50 tahun tersebut menilai Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk bersaing di level Asia. Menurut Herdman, kombinasi bakat pemain, pengalaman turnamen, serta kepemimpinan yang tepat dapat mengangkat level permainan skuad Garuda. Saya yakin kami bisa kompetitif di turnamen AFC seperti Piala Asia 2027. Dengan talenta yang tersedia dan pengalaman yang sudah dimiliki tim terkait format turnamen, kami punya peluang besar untuk mendorong level permainan dan menciptakan sejarah, ujar Herdman di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026. Ia menegaskan target menembus 8 besar bukan sekedar angka. Herdman ingin Timnas Indonesia tampil berani, siap bersaing, dan mampu menunjukkan perkembangan nyata sebagai sebuah negara sepak bola. Yang terpenting, kami harus siap dan berani. Jika kepemimpinannya tepat, turnamen besar AFC akan menjadi panggung menarik bagi para pemain untuk melangkah ke level berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yakin bisa merekrut para pemain keturunan terbaik untuk membela Timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ya, saya rasa tidak sulit untuk melihat di mana para pemain terbaik berada. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu. Jelas arsitek berusia 50 tahun itu. Timnas Indonesia sudah punya belasan pemain naturalisasi.
Namun, John Herdman tetap terbuka mencari pesepak bola diaspora, terutama yang bermain di level tertinggi Eropa. John Herdman menilai timnas Indonesia memiliki nilai tawar tinggi bagi pemain keturunan. Peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2030 bisa menjadi faktor yang kuat bagi tim berjulukan Garuda itu. Namun, saya rasa ketika para pemain melihat dan merasakan semangat dan peluang ini, kesempatan untuk menjadi kelompok pertama yang membawa negara ini lolos ke Piala Dunia, itu menjadi daya tarik besar, ucap John Herdman. Herdman sedikit menceritakan keberhasilannya membujuk Stephen Eustasio untuk membela timnas Kanada pada 2019 daripada memperkuat timnas Portugal. Pelatih kepala baru timnas Indonesia, John Herdman, secara resmi diperkenalkan oleh PSSI dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa, 13 Desember 2026. Herdman hadir dengan satu anggota tim kepelatihan, yakni Cesar Meilan, sebagai pelatih performa fisik. Meski demikian, struktur tim kepelatihan Herdman belum lengkap, dan dia menyatakan masih membutuhkan waktu untuk melengkapinya. Proses perekrutan anggota tim tambahan diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 minggu ke depan sebelum seluruh posisi terisi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana Herdman untuk melibatkan pelatih lokal dalam susunan staf pelatih timnas Indonesia. Ia berkomitmen untuk menggunakan sebanyak mungkin pelatih lokal agar mendapatkan pengalaman internasional. Herdman menyebut pelibatan pelatih lokal bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya transfer ilmu dan pengalaman yang ia ingin wariskan kepada sepak bola Indonesia. Ia berharap staf lokal dapat mendapatkan wawasan dan keterampilan baru dari kerja bersama tim internasional. Pelatih asal Inggris tersebut pernah menerapkan pendekatan serupa saat menangani timnas Kanada, dan ia merasa strategi itu penting untuk membangun SDM sepak bola di negara yang dibelanya. Filosofi ini pula yang mendorongnya untuk membuka kesempatan bagi pelatih Indonesia. Hingga saat ini baru satu asisten pelatih yang diumumkan kepada publik, yaitu Cesar Meilan yang fokus pada kebugaran serta fisik para pemain. Herdman masih melihat posisi lain termasuk analis, ilmuwan olahraga, dan tugas teknis lainnya yang bisa diisi oleh tenaga lokal. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji menjelaskan bahwa proses pemilihan asisten pelatih lokal masih berjalan dan belum ada keputusan final. Ia menyatakan PSSI akan mengajukan beberapa nama kepada Herdman untuk kemudian diinterview oleh pelatih kepala. Sumarji menegaskan bahwa PSSI tidak akan mengintervensi keputusan akhir terkait siapa saja yang terpilih sebagai asisten lokal. Herdman mendapat kebebasan penuh untuk menentukan staf pelatih berdasarkan hasil wawancara dan penilaian kompetensi. Meski belum diumumkan resmi, sejumlah nama pelatih Indonesia potensial disebut-sebut memiliki peluang kuat menjadi bagian dari tim kepelatihan Herdman. Pengamat sepak bola nasional bahkan menyebut kemungkinan mantan asisten pelatih tim Garuda turut bersaing. Para kandidat itu dinilai memiliki pengalaman dengan sepak bola Indonesia dan dikenal paham karakter pemain lokal, sehingga menjadi pelengkap bagi pelatih asing seperti Herdman. Hal ini dianggap penting agar komunikasi dan adaptasi strategi berjalan efektif. Herdman sendiri menyatakan proses seleksi baru berjalan dan dia belum bisa berbicara terlalu banyak soal nama yang akan dipilih. Ia hanya memastikan bahwa staf lokal, analis, dan tenaga ahli lain akan menjadi bagian dari struktur tim pelatihnya. Rencana ini disambut positif oleh sebagian insan sepak bola nasional yang menilai peluang pelatih lokal meningkat dengan kehadiran pelatih berpengalaman. Mereka berharap kesempatan ini bisa mempercepat peningkatan kualitas pelatih dalam negeri. Herdman menekankan bahwa pembangunan tim nasional bukan hanya soal hasil jangka pendek, tetapi juga wajah masa depan sepak bola Indonesia. Partisipasi pelatih lokal menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun fondasi yang lebih kuat. Selain soal staf pelatih lokal, Herdman juga dikenal memiliki komitmen memantau kompetisi domestik, termasuk liga lokal, sebagai sumber pemain potensial untuk timnas Indonesia. Ia berpendapat liga domestik merupakan fondasi penting dalam pengembangan sepak bola nasional. Pemain timnas seperti Jay Itzes pun menyambut kehadiran Herdman dengan optimisme dan berharap strategi pelatih baru membawa sejarah bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Keterlibatan pelatih lokal dinilai bisa mempererat hubungan antara pelatih dan pemain.
Dengan target jangka panjang seperti peningkatan prestasi di turnamen besar, Hartman berharap seluruh proses pembentukan tim pelatih, termasuk penempatan pelatih lokal, berjalan matang. PSSI akan terus memantau perkembangan ini hingga pengumuman resmi struktur lengkap tim dilakukan. Laga melawan Bulgaria dikabarkan bakal menjadi salah satu ujian paling menarik bagi Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Jika kabar ini resmi, turnamen tersebut bukan sekadar pertandingan uji coba internasional, melainkan panggung pembuktian bagi skuad Garuda menghadapi kekuatan Eropa yang memiliki ranking dunia lebih tinggi. Sorotan makin tajam karena pertandingan ini berpotensi menghadirkan reuni syarat sejarah. Nama Alexander Dimitrov, pelatih Timnas Bulgaria saat ini, memiliki ikatan emosional dengan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, menandai dimulainya era baru yang langsung diuji oleh lawan berpengalaman. FIFA Series 2026 sendiri dipastikan diikuti oleh 4 negara dari konfederasi berbeda. Timnas Indonesia sudah resmi menjadi wakil konfederasi sepak bola Asia. Satu peserta lain yang telah mengumumkan keikutsertaannya adalah Saint Kitts and Nevis, wakil dari Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Federasi Saint Kitts and Nevis pada 16 Desember 2025. Bulgaria disebut media Eropa, ranking dunia jadi tantangan. Meski PSSI belum mengungkapkan secara resmi daftar lengkap peserta, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim dengan ranking dunia di bawah 100. Pernyataan ini membuka spekulasi soal calon lawan, termasuk Bulgaria yang saat ini berada di peringkat 88 dunia. Media Bulgaria, Fakti.bg, kemudian menguatkan kabar tersebut. Mereka melaporkan bahwa Timnas Bulgaria akan ambil bagian dalam edisi kedua FIFA Series yang digelar di Indonesia. Tim nasional sepak bola Bulgaria tampil di sebuah turnamen di Indonesia pada bulan Maret. Tulis Fakti.bg, Rabu 14 Januari 2026. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa skuad Bulgaria asuhan Alexander Dimitrov akan bertolak ke Indonesia sebagai tuan rumah turnamen. Tim asuhan pelatih Alexander Dimitrov akan berangkat ke Indonesia yang akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut, tempat para singa akan ditempatkan. Lanjut media tersebut. Fakti.bg juga menyebut bahwa Bulgaria berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis yang sudah lebih dulu mengumumkan partisipasi sejak Desember 2025. Jika semua kabar ini konfirmasi, FIFA Series 2026 di Jakarta akan mempertemukan tim dari Eropa, Asia, dan CONCACAF dalam satu ajang. Alexander Dimitrov dan jejak panjang di sepak bola Indonesia. Kehadiran Bulgaria tidak hanya menarik dari sisi kualitas lawan, tetapi juga karena figur Alexander Dimitrov. Pelatih berusia 49 tahun itu bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Ia pernah membela Persipura Jayapura sebagai pemain pada periode 2003 hingga 2005 sebelum melanjutkan kiprah sebagai asisten pelatih klub yang sama pada 2006 hingga 2007. Lebih jauh, Dimitrov juga tercatat pernah menjadi asisten pelatih Ivan Kolev saat menukangi Timnas Indonesia pada tahun 2007. Artinya, jika benar Bulgaria menjadi lawan Garuda, Dimitrov secara simbolis akan pulang kampung ke Indonesia, kali ini sebagai pelatih kepala Timnas Eropa. Sebelum promosi ke tim senior, Dimitrov menjabat sebagai pelatih Timnas Bulgaria U21 selama periode 2018 hingga 2025. Pada 2025, ia resmi naik jabatan menjadi pelatih Timnas Bulgaria senior. Pengalamannya di level usia muda hingga senior membuat Bulgaria datang dengan struktur tim yang matang dan terorganisir. Debut John Hartman dan duel strategi menarik. Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Bulgaria akan menjadi tantangan strategis di era baru John Hartman. FIFA Series 2026 dipastikan turnamen perdana Hartman sejak resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih kepala skuad Garuda pada Selasa 13 Januari 2026. Pertemuan ini berpotensi menghadirkan duel taktik menarik antara Hartman dan Dimitrov, dua pelatih dengan latar belakang internasional berbeda.
Jika kabar ini resmi, Bulgaria juga akan mencatatkan partisipasi kedua mereka dalam ajang FIFA Series yang digelar pada FIFA Series 2024 yang digelar di Azerbaijan. Pengalaman tersebut membuat Bulgaria bukan lawan yang datang untuk sekadar uji coba. Dengan status sebagai tim peringkat 88 dunia, Bulgaria akan menjadi tolok ukur penting bagi timnas Indonesia. Bawah arahan John Hartman, laga ini bisa menjadi kesempatan mengukur sejauh mana kesiapan skuad Garuda bersaing menghadapi tim Eropa, sekaligus membuka era baru dengan ujian yang tidak ringan. UDN